Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Dan pada kali ini kita akan mengambil faedah dari bab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fi tatayyur, bab apa yang datang tentang meramal sial. Saudara kaum muslimin, agama Islam adalah agama kebahagiaan, agama yaitu optimis, agama kegembiraan dan keberkahan, serta ketundukan dan ketaatan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal, dan kepadanya lah berusaha orang-orang yang bertakwa. Manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka hidup dalam kebodohan jahiliyah, kesesatan yang membutakan. Mereka dihalangi oleh berbagai macam suara, mereka dihalangi oleh suara burung sebagai yaitu ilusi, khurafat serta kemungkaran. Saudara kaum muslimin, di antara khurafat jahiliyah yang dinafikan oleh Islam adalah yaitu tatayyur, yaitu meramal sial. Saudara kaum muslimin, di sini dibawakan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum 'indallah, ketahuilah kesialan mereka itu adalah ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Jadi, saudara kaum muslimin, ketika Firaun dan kaumnya mereka ditimpa paceklik dan kekeringan, mereka menyangka bahwasanya yaitu musibah ini, bencana ini adalah disebabkan karena yaitu kesialan yang dibawa oleh dakwah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Maka Allah SWT membantah mereka dengan firman-Nya, ala innama ta'iruhum 'indallah, ketahuilah kesialan mereka itu hanyalah yaitu ketentuan di sisi Allah SWT. Walakin aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Saudara kaum muslimin, itu bahwasanya bencana dan musibah yang menimpa mereka itu adalah ketetapan dan ketentuan di sisi Allah SWT. Ya, karena penentangan mereka, dosa mereka, serta pengingkaran mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Saudara muslimin, kemudian Allah SWT mensifati mereka dengan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah utusan Rabb semesta alam. Beliau tidaklah datang kecuali dengan membawa kebenaran, keberkahan, dan keberuntungan bagi siapa saja yang mengikuti dan beriman terhadap apa yang beliau dakwahkan. Saudara kaum muslimin, lihatlah apa yang didapatkan oleh orang yang telah menghabiskan sebagian besar umurnya dalam kesyirikan, dalam penyembahan terhadap setan, dalam itu perbuatan sihir. Orang-orang ini, saudara kaum muslimin, di detik-detik terakhir dari hidupnya mereka menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman dengannya dan mempertahankannya walau nyawa yang menjadi taruhan. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika Firaun memotong kaki dan tangan mereka secara bersilang, Allah perlihatkan rumah-rumah mereka di surga sehingga mereka tidak merasakan sakitnya penyiksaan Firaun. Saudara kaum muslimin, begitu pula yang dialami oleh Asya binti Muzahim yang telah menghabiskan sebagian besar umurnya bersama seorang togut yang mengaku diri sebagai Tuhan Rabb semesta alam. Saudara kaum muslimin, dia menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah SWT abadikan doanya bahwasanya dia meminta agar dibuatkan rumah di surga di dalam akhir-akhir dari surat At-Tahrim. Begitu pula dengan Masitoh, tukang sisir rambut putri Firaun. Nabi SAW mencium aroma wanginya pada malam peristiwa Isra Mi'raj. Saudara kaum muslimin, adalahkah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Adalah keberkahan yang lebih besar dari apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menerima dakwah tauhid. Saudara kaum muslimin, di sini menunjukkan keberkahan dakwah tauhid. Karena itu di sini dibawakan pula dalam surat Yasin dalam ayat yang ke-19, aqalu ta'irukum akum. Para utusan-utusan para rasul itu berkata kepada kaum mereka yang menentang mereka, ta'irukum akum, kesialan kalian itu
adalah karena kalian diri kalian, karena ulah kalian sendiri. Karena Allah SWT telah menetapkan bahwasanya orang yang menentang apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu dakwah tauhid, mereka pasti akan kalah. Dan Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran, kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan, akulah Allah dan Rasulku pasti yang akan menang. Karena itu saudara muslimin, di sini menunjukkan kepada kita kemenangan adalah dengan mendakwahkan tauhid. Hendaklah para dai mereka tidak menghalangi dirinya dari keberkahan yang diajarkan, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yaitu keberkahan dakwah tauhid. Saudara kaum muslimin, di sini bawakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular dan tidak ada meramal sial, wala hammatah, tidak ada burung hantu, wala safar, dan tidak ada bulan safar. Dalam riwayat Bukhari Muslim, di dalam riwayat Muslim ditambahkan, wala nau'a wala gula, tidak ada pengaruh bintang dan tidak ada pula hantu. Saudara kaum muslimin, di antara khurafat jahiliyah yang diperangi oleh Nabi kita SAW adalah keyakinan mereka bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Maka Nabi SAW menafikan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Penyakit itu menular hanya dengan takdir Allah SWT. Dan ini tidak bertentangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana kalian lari dari singa. Saudara kaum muslimin, disebutkan dalam kitab Fathul Majid, sarah kitab tauhid, apabila yaitu tawakal itu menguat dan iman kepada takdir kedak Allah SWT itu menguat, maka jiwa ini akan kuat melakukan sebagian sebab-sebab ini dengan tetap bersandar kepada Allah dan berharap agar tidak terjadi bahaya. Fa fi hadhil hal tajuzu mubasaru zalika. Maka dalam kondisi seperti ini boleh melakukan sebagian sebab-sebab ini. Wala siyama idza kana maslahatan ammatan khassatan. Terlebih lagi di situ mengandung kemaslahatan yang umum atau yang khusus. Di saudara kaum muslimin, kepada makna inilah di bawah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi, di mana Nabi mengambil tangan seorang, memegang tangan seorang yang berpenyakit kusta, lalu mengajaknya makan satu nampan. Demikian pula yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abu Muslim Al-Khawlani, di mana mereka berjalan di atas air tanpa bisa tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang diriwayatkan dari sahabat Khalid bin Walid ketika mengadakan perjanjian di kota Hirah. Seorang pendeta bernama Bakilah membawa racun yang sangat mematikan. Khalid bin Walid pun mengambil racun tersebut dan beliau mengatakan bismillah, dengan nama Allah satu jiwa tidak akan mati kecuali bila telah datang ajalnya. Maka para perwira, pembesar-pembesar tentara Islam berusaha menghalangi Khalid, tetapi Khalid lebih dulu menelan racun tersebut. Melihat Khalid bin Walid tetap segar bugar dan tidak menimpa bahaya kepada dirinya, maka pendeta Bakilah ini pun berkata, wahai bangsa Arab, kalian pasti akan menguasai negeri mana saja yang kalian kehendaki selama laki-laki ini berada di tengah kalian. Saudara kaum muslimin, di sini menunjukkan kepada kita keyakinan yang kuat, akidah yang kuat. Ini adalah merupakan sebab kemenangan. Tidak akan ada yang bisa menghalangi langkah perjuangan seseorang pun manakala akidahnya kuat. Disinilah letak pentingnya kekuatan akidah. Saudara kaum muslimin, di antara yaitu perkara jahiliyah yang dinafikan oleh Islam, yang diperangi oleh Nabi SAW adalah yaitu at-tiyarah, yaitu meramal sial. Ya, meramal sial dengan burung. Apabila burung hantu hinggap di suatu malam dan bersuara, hinggap di sebuah rumah, maka penghuni rumah akan merasa sial. Mereka mengira salah seorang dari mereka itu akan mati. Maka Nabi SAW menafikan hal ini dengan mengatakan wala tiyarata wala hammata, tidak ada burung hantu dan tidak ada meramal sial. Saudara kaum muslimin, di antara meramal sial adalah yaitu meramal sial dengan angka, seperti angka 13 yang diyakini sial oleh orang-orang Nasrani karena mereka mengira ini berkaitan dengan peristiwa penyalipan. Ini hanya dugaan mereka semata dan ini dihapus oleh Islam. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah SWT mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Di antara meramal sial adalah meramal sial dengan hari, seperti orang menghindari hari-hari tertentu untuk
melakukan acara atau pernikahan. Di antara meramal sial juga adalah yaitu meramal dengan seseorang, seperti mengatakan si fulan wajahnya membawa kesialan. Di antara meramal sial juga adalah ketika seorang dia hendak melakukan perjalanan, maka dia membuka mushaf. Bila matanya tertuju pada ayat-ayat yang berkenaan tentang surga, maka mereka melakukan perjalanan. Namun bila matanya tertuju pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa neraka, mereka mengurungkan niatnya. Saudara kaum muslimin, ini semua adalah yang diharamkan karena tasabbuh bil kufar. Di antara keyakinan jahiliyah adalah keyakinan mereka tentang bintang dan hantu. Saudara kaum muslimin, bintang mereka yakini ini memiliki pengaruh dalam menurunkan hujan. Hujan adalah sebab kehidupan di muka bumi ini. Maka siapa yang dia memiliki sebab-sebab kehidupan seperti harta, jabatan, dan kekuasaan serta pengaruh, saudara kaum muslimin, maka menisbatkannya kepada bintang adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan orang ini kalau lahir di bintang ini dia akan bahagia dan seterusnya. Ini adalah kedustaan dan ini adalah kesyirikan kepada Allah. Anehnya ada dua orang yang lahir di hari yang sama, memiliki bintang yang sama, tetapi satunya justru beruntung tidak seperti keberuntungan saudaranya yang lainnya. Ini menunjukkan kedustaan keyakinan ini. Wala gula, dan tidak ada pengaruh hantu. Sebagian orang jahiliyah meyakini hantu bisa menyesatkan dan mengganggu mereka. Saudara kaum muslimin, di dunia ini hanya ada manusia dan jin, dua makhluk yang dibebani syariat. Apapun itu yang dilihat oleh manusia, maka sesuai dengan latar belakang dan keyakinan mereka. Orang yang meyakini pocong, maka dia akan melihat pocong. Orang yang meyakini genderuwo, dia akan melihat genderuwo. Saudara kaum muslimin, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Ada pula orang yang meyakini tuyul, maka dia akan muncul seperti tuyul. Saudara kaum muslimin, seandainya tuyul itu ada, kenapa mereka tidak mengambil uang di bank yang bertumpuk-tumpuk? Kenapa mereka hanya mengambil uang di rumah-rumah? Saudara kaum muslimin, ini adalah tipu daya setan. Karena itulah mereka tidak muncul di hadapan orang-orang barat kecuali dalam bentuk sosok makhluk yang memiliki pesawat yang canggih seperti alien, piring terbang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah latar belakang mereka. Itulah yang mereka yakini. Saudara kaum muslimin, meramal sial ini adalah merupakan intimidasi setan, bisikan-bisikannya. Oleh karena itu, siapa yang merasakan sesuatu dari meramal sial, namun hal itu tidak menghalanginya dari hajatnya, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Terlebih bila dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang daripadamu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang daripadamu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Dalam hadis Fadl bin Abbas, Nabi bersabda, innamat tiaratu ma'amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiara itu adalah apa yang mendorongmu melakukan sesuatu atau apa yang mengurungkanmu dari melakukan sesuatu. Di sini Nabi menjelaskan tentang kaidah meramal sial yang hakikatnya adalah kesyirikan, yakni sesegala hal yang mendorong seseorang untuk melakukan niatnya atau mengurungkan seseorang dari melakukan niatnya karena dia bersandar kepada selainnya, maka inilah dia tiarah yang dilarang dan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam.